Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrianto. Saya mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja di SDN 01 Pau di kelas 5 dengan materi kisah keteladanan Luqman dengan submateri nasihat Luqman terhadap Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama. Inilah video. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan pagi tadi? Sudah. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Oke, untuk hari ini terlebih dahulu mari kita mulai dengan doa. Silakan disiapkan ketua kelas. Siap, Bro. Hormat, Bro. Tegak, Bro. Berdoa. Kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Zaid. Siapa lagi? Kofi. Firly. Sandra. Skandi. Bagaimana kabarnya teman-teman kita itu? Ada yang sakit? Ada. Siapa yang sakit? Kandi. Siapa lagi? Zara sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit teman-teman kita itu cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak ada kabarnya mudah-mudahan besok bisa kembali lagi ke sekolah ini belajar seperti biasa. Nah, kita lanjutkan. Terlebih dahulu kemarin pelajaran kita tentang apa? Kisah
Luqman banyak bersyukur. Luqman banyak bersyukur. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang masih materi tentang Luqman, yaitu nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, siapa yang tahu apa saja nasihat Luqman terhadap anaknya? Siapa yang tahu yang sudah baca kemarin? Coba, silakan. Bos, jangan menyekutukan Allah. Ini pelajaran 10 materi kisah keteladanan Luqman dengan submateri nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat ya. Apa tujuan pembelajaran kita? Dengan kita mempelajari nasihat Luqman terhadap anaknya melalui model pembelajaran active learning, diharapkan Bapak semuanya dapat meyakini kisah keteladanan Luqman dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian terakhir menceritakan kembali kisah keteladanan Luqman terkait dengan nasihat Luqman kepada anak. Nah, apa semuanya? Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran yaitu active learning dengan pendekatan comment poster atau poster komen, mengomentari poster nantinya. Nanti akan Bapak bentuk menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok nantinya. Nah, untuk hari ini kita menonton dulu ya. Video. Silakan disaksikan video berikutnya. Nasihat Luqman kepada anaknya. Ini judulnya. Kita masuk kepada yang pertama. Surat Luqman ayat 13. Nasihat Luqman tentang akidah. Apa itu? Jangan musyrik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Nih, kita baca ayat ini dulu. Kita baca sama-sama. Pak ikuti ya Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, coba baca sama-sama. Ya, apa kata Allah? Kata Luqman di dalam surat ini, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, ya bunayya, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Apa contoh syirik? Menyembah matahari, menganggap matahari itu sebagai Tuhan, lalu disembah. Nasihat yang kedua tentang adab dan akhlak agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Surat apa? Luqman ayat 14. Tentang syirik tadi surat Luqman ayat 13. Tentang agar berbuat baik kepada orang tua surat Luqman ayat 14. Baca sama-sama. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, coba baca sama-sama. Ya. Apa yang diperintahkan Allah di sini? Agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Jadi ini alasan kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama, ibu telah mengandung dalam keadaan susah. Berapa lamanya ibu mengandung? 9 bulan 10 hari. Kemudian berapa lamanya menyusui? Kemudian yang terakhir, jangan menyakiti perasaan. Nah, kita lanjutkan. Nasihat Luqman yang ketiga, surat Luqman ayat 17 tentang ibadah. Kalau kedua orang tua tadi tentang akhlak dan adab. Kemudian coba kita lihat ini. Nasihat agar melaksanakan sholat, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian bersama. Nah, kita lihat. Baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca artinya sama-sama. Nah, apa yang disuruh pertama? Laksanakanlah sholat. Nah, setelah laksanakan sholat apa lagi? Dan berbuat yang ma'ruf. Berbuat yang ma'ruf itu apa? Mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Kita lanjutkan. Coba baca sama-sama ini. Alasan kenapa kita harus sholat? Sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Yang kelima, kunci surga. Amar ma'ruf nahi mungkar, apa tadi artinya? Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ini ada di sini. Demikian itu adalah selemah-lemah ilmu. Kita lanjutkan. Coba baca ini contoh amar ma'ruf nahi mungkar. Coba yang barisan itu. Kakaknya selesai. 1, 2, 3. Yang kelompok nih, coba baca contoh dari nahi mungkar. Bagus. Jadi itu contoh dari nahi mungkar. Nahi mungkar itu mencegah dari kemungkaran. Kalau amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan. Nah, itu contoh dari nahi mungkar. Lanjut. Nah, ini nasihat Luqman yang keempat. Di sini yang ketiga, ini yang keempatnya. Surat Luqman ayat 18. Tentang muamalah. Tentang apa tuh muamalahnya? Nasihat Agar jangan sombong. Coba kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, coba baca sama-sama. Ini isi kandungan dari surat Luqman ayat 18. Tidak memalingkan muka dari manusia karena sombong. Tidak
berjalan di muka bumi dengan angkuh. Kemudian tidak membanggakan diri. Oke, ini yang terakhir. Penerapan materi nasihat Luqman kepada anaknya sehingga siswa mampu menerapkan sikap sebagai berikut. Apa yang pertama? Coba kita lihat. Agar selalu menyembah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, terakhir, Kita yakin bahwa Allah yang menguasai segala yang ada dan yang ini. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. nah, itu implementasi atau penerapan kalau kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Luqman. Kemudian tugas kita membentuk kelompok. Silakan kita bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Ini yang perempuan 1 kelompok, yang perempuan berapa nih? 5. Di sini kelompoknya. Kemudian yang laki-laki, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 kelompok lagi. Nah, yang ini perempuan ini kelompok 1. Yang laki-laki yang sebelah sini kelompok 2. Kelompok 3 perempuan, kelompok 4 yang laki-laki. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di situ. Ya situ. Nah, 1, 2, 3, 4. Nih, 1, 2, 3, 4. Silakan. Sudah selesai kelompoknya? Nah, sekarang kita akan diberikan tugas, yaitu yang pertama memberikan komentar poster. Kelompok 1 yang mana tadi? Nih, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok 1. Silakan dikomentari ya. Sudah dapat poster semua kelompok? Sudah? Oke. Untuk selanjutnya silakan diberikan komentar. Komentarnya terkait dengan gambar di samping. Ada gambar di samping, coba lihat. Ada 3 buah gambar. Silakan dikomentari gambar apa itu, apa hubungannya dengan materi kita. Ya.
Dah. Tugas untuk membuat mengerjakan tugas kelompok sudah selesai waktunya. Waktunya sudah habis. Kita lanjutkan. Sekarang kita menampilkan masing-masing kelompok. Silakan nanti diutus ke perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik. Bapak tes dulu. Kelompok 4 coba takbir. Masih kurang semangat, takbir. Kelompok 3 takbir. Kelompok 2 takbir. 1 takbir. Kurang semangat kelompok 1. Sekali lagi kelompok 1 takbir. Bagus. Baik. Sekarang kita tampilkan untuk komentar poster dulu. Silakan suara. Silakan disimak yang lain. Nanti tolong ada pertanyaan dari yang lainnya. Silakan kemukakan pertanyaan nanti. Kelompok 1 silakan. Komentar pertama, anak yang pamit kepada kedua orang tuanya sebelum berangkat sekolah. Keterangan, gambar tersebut merupakan nasihat Luqman kepada anaknya agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Komentar kedua, anak yang membantu orang tuanya membersihkan rumah. Komentar ketiga, anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Keterangan, anak tersebut merupakan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus, bro. Baik. Terus selanjutnya silakan menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan tugas kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surat Luqman ayat 14b, isi dan jumlahnya. Ibunya telah menyambutnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyambutnya dalam 2 tahun. Berbuat baiklah kepadaku dan kepada kedua orang tua. C. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu mendoakan. 2. Tidak membangkang. 3. Merawat kedua orang sakit dan berusaha lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ada yang mau bertanya? Nah, silakan. Silakan yang mau bertanya, kelompok 1. Coba. Silakan berdiri. Nah, oke. Ini pertanyaan yang bagus ya dari kelompok 1. Berapa lamanya ibu menyapit anaknya? 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Dah? Jelas? Oke, karena masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, baik itu berkaitan dengan komentar terhadap poster maupun presentasi dari hasil diskusi kelompok terhadap tugas yang diberikan. Oke, duduk baik-baik. Kita simpulkan pelajaran kita hari ini tentang nasihat Luqman terhadap anaknya. Ista'id. Takbir. Nah, sebagai penutup, siapa yang mau bertanya? Ada? Dah. Untuk terakhir,
Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Apakah nasihat Luqman terhadap anaknya yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 14? Agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Coba sebutkan, siapa yang tahu ciri-ciri orang yang sombong itu seperti apa? 1. Ciri-ciri orang yang sombong itu seperti apa? Bagus. Memalingkan wajah dan saat berbicara dengan orang lain. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Berjalan di muka bumi dengan angkuh. Masih ada? Membanggakan diri. Nah, itu ciri-ciri orang yang bersifat sombong. Nah, baik. Untuk selanjutnya kegiatan kita di minggu depan yaitu ujian semester. Maka dari itu silakan baca di rumah materinya. Sebelum kita tutup pelajaran kita, mari kita nyanyikan lagu nasional, yaitu lagu 17 Agustus, Hari Kemerdekaan. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.